Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya Fian Fahamza yang kali ini saya ditemani oleh guru magang di Cipta Sarana Cendekia pada periode November 2024. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung berkenalan dengan beliau. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Istiani Piramita. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Banyu Putih, Situbondo. Oke, ini saya manggilnya Bu Mita ya. Oh, Bu, nggih, ya? monggo. Oke, ini Bu Mita ini adalah sosok yang kemudian saya temui nih di sekitar 2 mingguan terakhir ini nih, teman-teman. Jadi Bu Mita ini menjalani program magang ya Bu ya. Sejak kapan nih Bu kalau boleh tahu? Mulai tanggal 1 Oktober ya. 1 November. Oke, 1 November sampai besok 21 sampai November. besok 21 November. 21 November ya. Berarti kita udah mau berpisah nih Bu ya. Iya, benar. Ini teman-teman, di tengah kesibukannya Bu Mita dalam melakukan yang namanya magang guru, saya culik nih waktunya Bu Mita buat kita ajak ngobrol-ngobrol di podcast. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan bincang-bincang seputar mungkin di SMK Banyu Putih ataupun bagaimana kondisinya di Banyu Putih bersama Bu Mita. Oke teman-teman, Bu Mita, kalau boleh tahu tuh awalnya Ibu tahu informasi terkait Cipta Sarana Cendekia itu dari mana? Ya, jadi awalnya kita punya rekan guru ya. Beliau itu kebetulan dulu kuliah di Malang. Oke, rekan gurunya Bu Mita di SMK Banyu Putih? Iya, di SMK 1 Banyu Putih. Dan kita sama-sama mengampu mapel akuntansi ya. Dan beliau pernah menyarankan ke saya beberapa tahun ke belakang itu kalau ada untuk meningkatkan kompetensi seperti itu, karena saya memang sangat tertarik belajar ya. Jadi adakah suatu lembaga yang bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi yang paling utama itu? Dan beliau menyarankan ke Cipta Sarana Cendekia. Wah, waktu itu saya nggak tahu sama sekali itu apa. Cuman beliau menyarankan karena di sini ada pembelajaran tentang perpajakan ya. Karena saya memang sangat tertarik dengan pajak, karena mengampu mapel itu juga. Dan ternyata saat saya cari ya di Google seperti itu, saya baru mengenal, oh ternyata nggak cuma pajak ya. Jadi di Cipta Sarana Cendekia tidak hanya yang saya baca ya, tidak hanya tentang perpajakan, tapi juga tentang akuntansi di perusahaan seperti itu. Ya, karena saya memang mengampu mapelnya di sana, jadi sangat tertarik sebenarnya. Cuman belum ada kesempatan kemari. Oh, begitu. Iya. Nah ini ya teman-teman, kan tadi kan kenalannya Bu Mita dengan Cipta Sarana Cendekia nih. Kalau sekarang Cipta Sarana Cendekia yang mau kenalan sama Bu Mita nih, saya mau tahu nih seputar Bu Mita dulu. Oke, siap. Bu Mita ini mengajar di SMK Banyu Putih ya Bu ya? Iya. Itu sejak kapan kalau boleh tahu? Sejak 2009. 2009. Apakah itu pengalaman pertama Ibu dalam mengajar? Terus terang karena memang pendidikan saya ambilnya di pendidikan ekonomi ya. Oh, pendidikan ekonomi. Berarti bukan akuntansi ya Bu ya? Bukan. Jadi di pendidikan. Jadi sudah ada pengalaman mengajar melalui PKL dulu ya di kampus seperti itu. Itu pun juga sudah langsung berhadapan dengan siswa. Jadi ya saat saya harus masuk ke dunia pendidikan, ya saya sudah siap insya Allah saat itu. Di awal Ibu apakah langsung menjadi guru waktu itu? Ya, langsung menjadi guru karena saya ikut formasi ya, tes PNS ke keguruan. Jadi langsung jadi guru. Berarti awalnya Ibu emang dari awal udah di SMK 1 Banyu Putih? Oh ya enggak. Jadi awalnya saya di sekolah lain waktu itu, sesuai dengan SK saya ditempatkan di SMA 1 Panji Situbondo. SMA malah Ibu ya? Bukan SMK? Bukan. Di SMA 1 Panji. SMA 1 Panji itu setahu saya kan tempatnya di kota Ibu ya? Iya, benar. Apakah dekat nggak sih sama tempatnya Ibu? Perjalanan 30-40 menit. 30-40 menit, berarti berkilo-kilometer lumayan. Ibu ya? Nah kemudian gimana ceritanya Ibu bisa sampai di SMK Negeri 1 Banyu Putih? Ya, jadi karena di SMA 1 Panji waktu itu formasi ekonomis masuk 2 orang ya. Sementara guru di sana penuh, jadi saya hanya menjaga UKS, menjaga perpus. Jadi dalam waktu 1 bulan itu karena tidak ada kejelasan terkait dengan saya ngajar apa sih sebenarnya, akhirnya kita minta ke Dinas Pendidikan untuk
pindah gitu ya Bu? Atau Bukan gimana? dipindah ya, maksudnya tolonglah supaya saya diberikan tempat yang sesuai gitu, karena apa namanya, kan saya diangkat sebagai PNS kan untuk mengajar, menjadi guru, tapi di sini saya malah menjaga perpus, menjaga UKS, jadi intinya minta untuk dipindah ya sebenarnya. Oke, berarti ada pengajuan untuk dimutasi gitu ya Bu ya. Oke, akhirnya Bu ada di SMA 1 Banyu Putih ya? Iya, jadi saya di SMA Panji itu hanya 1 bulan saja. 1 bulan saja, kemudian sampai di SMK 1 Banyu Putih. Dari 2009, semuanya dari di 2009. 2009, semuanya di 2009. Iya. Dari 2009 sampai sekarang berarti udah 15 tahunan ya Bu? 15 tahun. Berarti pengalamannya Bu Gita ini udah cukup kompleks banget nih ya, Bu, ya? Alhamdulillah kompleks, terlalu kompleks. Terlalu kompleks, oke. Iya. Oke, ini Bu, kemudian di Banyu Putih, Ibu kan udah 15 tahunan tuh. Kalau boleh tahu tuh gambaran pendidikan di Banyu Putih itu seperti apa? Kalau dari segi pendidikan ya, kita lihat dari masyarakatnya Mas, kalau seperti itu. Masyarakat di sana itu sebagian besar tinggalnya di pesisir. Oke, pesisir. Apakah Banyu Putih itu pesisir, Bu? Pesisir. Oh, Banyu Putih itu pesisir. Jadi sebagian besar wilayah Situbondo itu di daerah pesisir. Ya. Oke. Jadi kebanyakan wali siswa kita, wali murid itu pekerjaan utamanya nelayan. Oke. Nah, jadi di lingkungan yang keras seperti itu berdampak sosial ya dan ekonomi ke siswa kami. Ya, kebanyakan masih secara ekonomi mereka masih kurang ya. Oke. Dan secara sosial itu tingkat nikah mudanya masih sangat tinggi. Oke. Ya, kita di desa Mas, biasanya rata-rata malah lulus SMP itu sudah untung, sudah dinikahkan. Bisa SMA itu masih bagus lah menurut mereka gitu. Oke. Jadi kebanyakan ya kasus kami itu putus sekolah karena menikah. Oke. Jadi kalau dari yang saya pahami sih mungkin karena adanya faktor ekonomi tadi ya Bu ya, mungkin masih di bawah standar yang layak gitu ya Bu ya. Iya, benar. Kemudian mengubah perspektif orang-orang sana ataupun masyarakat di sana bahwa pendidikan itu kurang terlalu penting ya Bu ya. Iya, benar. Oke. Nah, di mana pendidikan sendiri kan salah satu stakeholder ataupun orang yang kemudian bertanggung jawab kepada pendidikan anak kan juga masyarakat dan anak-anak sama orang tuanya Ibu ya. Iya, benar sekali. Butuh dukungan. Kemudian Ibu kalau boleh tahu di Banyu Putih itu Ibu mengajarnya seperti apa dan kemudian polanya anak-anak di SMK Banyu Putih itu seperti apa dari 2009 sampai sekarang? Ya, perkembangannya bagus sih kalau menurut saya. Kalau dulu kita masih belum ini ya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya. Oke. Di satu sisi karena sarana prasarana, karena masih sangat kurang, apalagi dengan adanya akuntansi ya. Akuntansi ini kan termasuk jurusan yang baru. Oh, yang baru sejak kapan tuh Bu? 9 tahun dari 2015. Oh, 2015. Iya. Jadi saat baru dibuat jurusan akuntansi, laboratorium kita itu masih numpang ke jurusan lain. Oh, gitu. Numpang ke TKJ seperti itu. Jadi apa namanya pemanfaatan teknologi itu masih sangat kurang ya, sampai sekarang. Tapi lambat laun ya akhirnya alhamdulillah mulai ada bantuan ya. Jadi kita sudah punya laboratorium baru. Jadi pemanfaatannya sudah bagus. Cuman kendalanya masih ada lagi. Ini apa namanya kan sekarang teknologi informasi meningkat ya Mas ya. Iya, pasti Bu. Apa namanya siswa sudah mulai bisa memanfaatkan seharusnya bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik untuk belajar. Ya, tapi siswa kami kadang untuk memanfaatkan teknologi itu kebanyakan masih belum sesuai seperti itu. Masih perlu banyak arahan. Iya. Terutama yang masih baru masuk ya kelas 10, kelas 10 seperti gitu itu. Ya. Begitu saya perkenalkan, ayo kita belajar spreadsheet. Loh, itu apa Bu? Apalagi ini Bu, kalau semomen saya tuh di daerah Situbondo itu kebanyakan kayak banyak dari pondokan ataupun dari MTS gitu ya. Jadi kalau di pondok atau sekolah ini ya, swasta yang ini rata-rata mereka masih belum pernah menyentuh yang namanya komputer. Meskipun saya pernah saya rasakan Ibu, saya tuh dulu juga dari pedalaman banget Bu. Datang ke sekolah kota, wah saya nyalain komputer aja takut Bu. Takut meledak. Iya, takut meledak beneran. Iya, jadi seperti itu sih. Tapi ya lambat laun ya alhamdulillah dengan apa namanya kerjasama ya antar semua guru, mereka sedikit lambat laun sudah berkembang. Karena ada satunya visi buat memajukan pendidikan itu ya Bu ya. Iya, benar.
Ini Bu, kalau dari yang saya pahami tadi, Bu kan maksudnya 2009. Iya. Tapi akuntansinya baru di 2015. Iya, benar. Jadi gimana tuh Bu dari 2009 sampai 2015? Saya jadi guru serbaguna. Waduh, Ibu jadi guru multi talent. Iya, benar. Jadi pendidikan saya kan di pendidikan ekonomi. Ya, Nah, begitu ekonomi. masuk saya disuruh mengampu IPS karena waktu itu yang linear masih IPS. Oke, Karena IPS masih umum IPS, ya, IPS mencakup umum, semua oke. mapel Di pengetahuan IPS ya, sosial gitu sosial. ya. Berikutnya begitu masuk K13, IPS dihapus. IPS dihapus, Saya jadi oke. guru sejarah. Guru sejarah, oke. Ya, kebetulan mapel yang saya nggak suka dari dulu. Aduh. Karena Mas sebenarnya nggak saling terkait Ibu antara sejarah dan Iya, ekonomi benar, gitu ya. terlalu jauh. Terlalu Ya. jauh, oke. Akhirnya begitu bahkan ya begitu TKJ dibuka, saya jadi guru produktif TKJ. Waduh, Ya, mulainya bongkar komputer PC. Bongkar komputer. Bisa saya bongkar. Kok bisa? Tapi saat masang ya nggak tahu sih. Oke. Dulu belajarnya supply demand jadi belajarnya bongkar pasar komputer malah jadinya. Oh ya. Oke. Ya, jadi pas begitu bersyukur ya ada dukungan dari kepala sekolah waktu itu untuk membuka jurusan baru yaitu jurusan akuntansi. Ya akhirnya alhamdulillah saya menemukan jurusan yang linear. Meskipun ya sebenarnya jauh juga karena pendidikan saya itu pendidikan ekonomi tapi lebih fokusnya ke ekonomi koperasi. Oh, oke, Jadi oke, akuntansinya akuntansi koperasi yang Akuntansi sangat koperasi, sederhana. oke. Ya, begitu masuk ke akuntansi SMK ini saya harus banyak belajar. Jadi harus banyak belajar banget Ibu. Dari Walaupun udah 9 awal tahun, lagi. Ibu tetap terus belajar Ibu ya? Iya, benar. Oke. Salah satu caranya Ibu buat belajar kan dengan update ilmu dan update skill ke Cipta Sarana Cendekia Ibu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu kemudian gimana sih Bu mekanisme awalnya tuh? Gimana Ibu sampai bisa sampai di Cipta Sarana Cendekia? Magang iya. gurunya tuh. Oke. Jadi kita ada program ya, SMK Pusat Keunggulan. Oh, SMK Pusat Keunggulan. Oke. Ini sudah tahun ketiga dan itu ada mata anggaran untuk guru magang dan kita memberi kesempatan untuk semua jurusan ikut terlibat seperti itu. Jadi tidak hanya saya di akuntansi ya, hampir semua jurusan diberangkatkan untuk magang. Oke. Seperti itu dan salah satunya saya. Hmm. Nah kemarin kita mengajukan ya ke sini, kita sempat datang ke Cipta Sarana Cendekia bertanya-tanya dulu seperti apa prosedurnya dan sebagainya dan kita dikirimi proposal ya waktu itu dan ternyata untuk guru magang minimal 2 ya. Oke. Oke. Tapi kebetulan di sekolah di program kita itu jatahnya hanya 1 orang Oke. seperti itu. Jadi ya lobby. Oke ya, pasti bisa sesuaikan dulu sama Cipta Nah Sarana. iya, alhamdulillah bisa dan akhirnya saya di sini sekarang. Oke, dan apakah kemudian di SMK Banyu Putih itu ada seleksinya dulu Bu? Kan ada cuma 2 guru tuh Bu ya? Iya benar. Siapa yang harus diberangkatkan dulu? Gimana tuh? Oh ya, kalau kriteria sebenarnya tidak ada ya. Seleksi juga tidak ada, karena kebetulan guru satunya itu sedang ada program lain. Oh, oke. Ya, jadi tidak bisa diganggu gugat program beliau. Akhirnya saya yang diberangkatkan. Oke. Berarti di guru-guru SMA 1 Banyu Putih itu padat karya ya Bu ya? Iya, pada karya Semuanya sibuk banget dengan sibuk kesibukannya sekali. masing-masing. Oke. Nah, kalau boleh tahu Ibu, awalnya kan Ibu kemudian dapat proposal seputar Iya. magang guru tuh. Ibu udah baca-baca, apa kemudian Ibu ada sebuah ekspektasi dari dalam diri Ibu terkait dengan program magang guru ini? Ya, jadi ekspektasi saya awalnya memang saya banyak harapan bisa mengembangkan diri ya, terutama terkait dengan akuntansi perusahaan. Karena saya fokusnya di sana dan konsentrasi kita juga di sana, akuntansi perusahaan. Jadi kalau jasa ya sudah umum ya, menurut saya cukup mudah. Nah di dagang dan terutama di manufaktur, awalnya Iya, waktu Bu. Manufaktur. ekspektasi saya sampai ke manufaktur. Oke. Nah, tapi begitu saya sempat tanyakan masih belum deh. Jadi ya sudah saya perdalam dulu akuntansi perusahaan dagang saya di sini seperti itu. Oke. Karena tadi Bu juga bilang bahwasanya tujuan Ibu kesini juga salah satunya buat pengembangan skill Ibu ya, biar lebih Iya. bisa sesuai dengan perkembangan saat ini ya. Iya benar. Nah, kalau boleh tahu Bu, di SMK Negeri 1 Banyu Putih itu gimana model pembelajarannya ataupun yang Ibu mengajarkannya seperti apa? Model pembelajarannya ya kita terus terang ya Mas ya. Awalnya saya tujuan itu adalah bagaimana supaya siswa itu lulus. Oke, berarti emang awalnya memang sampai di lulus Iya, saja. yang penting lulus Yang penting seperti lulus, itu. oke. Tapi ternyata
saat seiring perkembangan ternyata kita butuh mereka itu kompeten, industri butuh mereka kompeten seperti karena itu. percuma lulus tapi nggak ada keterserapan gitu ya Bu. Benar, seperti itu. Akhirnya bagaimana saya lebih membentuk siswa itu supaya mereka lebih banyak praktik ya. Kalau saya fokusnya ke praktikum. Teori itu buat saya hanya sebatas yang penting mereka tahu. Tapi pendalaman materinya itu melalui praktik gitu ya Bu, ya, melalui teori gitu ya. Saya susun sendiri itu, mulai dari studi kasusnya, menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau seandainya saya kira kemampuan seperti ini sudah cukup, saya tingkatkan lagi seperti itu. Jadi dalam bentuk praktikum yang lebih banyak ya. Kalau mapel, maksudnya untuk mapel saya. Oke. Nah kemudian apakah di produktifnya di SMK Manjung Putih itu kayak ada semacam TEFA ataupun model belajar yang lain Bu? Kalau TEFA masih belum ya, maksudnya belum mengarah ke sana. Cuman saya punya bayangan ke depannya ingin seperti apa. Terutama kalau sekarang sudah banyak belajar ya, terutama di spreadsheet, gitu ya, bagaimana supaya mereka bisa menjual kemampuan mereka di bidang komputer akuntansi, kemudian spreadsheet-nya bisa dijual ke masyarakat, terutama untuk UMKM terdekat seperti itu. Kalau untuk sekarang sih kita bentuknya itu lebih banyak masih di dalam kerjasama dengan Bank Jatim, jadi berupa Bank Mini. Oke. Mekanisme di Bank Mini-nya seperti apa Bu, kalau boleh tahu? Ya, jadi siswa nanti dipiket ya Mas ya. Kita piket 3 orang per hari. Jadi ada yang bertugas sebagai teller, ada yang bertugas sebagai customer service, bahkan sebagai penerima tamu. Jadi mereka juga harus belajar cara berkomunikasi. Pelayanan yang baik juga ya Bu, yang memberikan pelayanan dengan pelanggan. Iya, gitu benar, seperti itu. Jadi sementara ini mereka hanya mencatat kayak pemasukan ya, setoran seperti itu. Nanti tiap minggu baru kita masukkan ke bank. Oke, yang bertindak menyetorkan itu siswa atau siswa? Oh, siswanya. Berarti sebenarnya di Bank Mini sudah cukup kompleks ya Bu ya, karena siswa penuh yang dilibatkan di sana ya Bu ya. Jadi kita hanya terima laporan saja, sesuai atau tidak, setorannya sesuai atau tidak, seperti itu. Oke. Baik Ibu, itu seputar overview kita Ibu ya, seperti kenalannya saya dengan Bu Mita nih. Oke. Kemudian ini Bu, saya mau tanya seputar magang guru nih ya. Ya seputar review aja dari awal, dari pra magang gurunya ataupun sebelum Ibu berangkat ke Malang nih, ke Cipta Saran Cendekia. Ada hal yang perlu Ibu siapin nggak sih sebelumnya? Kalau perlu disiapin, perlu banget ya. Karena memang sudah diwanti-wanti dengan Cipta Sarana Cendekia, peralatan yang harus dibawa. Jadi ada listnya ya, peralatan apa saja yang harus saya bawa ya, saya siapkan seperti itu. Kemudian karena magang guru ini dilaksanakan di jam efektif ya, karena sekarang pembelajaran kan masih berlangsung. Dan siswa saya tinggal. Nah, itu dia. Jadi sebelum berangkat saya siapkan banyak sekali penugasan studi kasus untuk semua jenjang kelas. Belajar jarak jauhnya itu ya Bu ya, perlu disiapkan. Dan untuk pembelajarannya, karena kita kan nggak mungkin juga moro-moro ini studi kasus dikerjakan, ya kan? Kalau tidak pernah ada penjelasan. Nah, minimal saya siapkan video pembelajarannya. Jadi nanti ada latihan, ini videonya, silakan dipelajari. Setelah itu kerjakan studi kasusnya. Itu yang harus saya siapkan sih, agak effort sih. Siapkannya lumayan. Berarti emang ada perjuangannya juga ya sebelum berangkat ke sini ya Bu ya. Benar. Dan saya harus siap 24 jam melayani. Pertanyaan-pertanyaan itu ya. Benar. Membuka sesi diskusi. Bagus banget Ibu. Kemudian ini Bu, apa ada kayak mungkin persiapan dari Ibu buat mau belajar apa nih di sini? Lebih spesifik mau belajar ini, mau cari tahu seputar ini. Ya, kalau spesifiknya sih memang awalnya ke akuntansi perusahaan dagang ya. Tapi saya juga berharap awalnya saya juga berharap seandainya ada tambahan entah pajak seperti itu, karena itu kan tersangkut ya, maksudnya bersangkut paut ya antara perusahaan dan perpajakan, itu nggak mungkin dipisah seperti itu. Nah, sementara sebelum ini kan kebanyakan pelajaran perusahaan dagang sendiri, pajak sendiri. Nggak terintegrasi gitu ya Bu ya. Iya, benar. Jadi saya harapannya waktu kesini ingin belajar itu sudah terintegrasi dengan pajaknya. Oke, kemudian juga mungkin Ibu berekspektasi juga bahwa pajaknya juga yang lebih update gitu ya Bu. Iya benar. Karena kan di buku-buku sekolah kan masih belum update gitu Bu ya. Iya, soalnya pajak itu dinamis ya, tiap tahun berubah. Tiap tahun Bahkan berubah.
tahun depan sak etap sudah berubah. Iya, sak etap sudah berubah jadi SAKIP. Nah, iya. Yang baru-baru ini ada PMK 81 itu terkait perpajakan. Dan sepertinya tahun depan harus magang lagi. Oke, iya pasti dong Bu ya. Mungkin tadi rekannya Ibu yang di sekolah satu itu Oh, Ibu iya, digantikan ke sini buat saling tukar informasi nantinya. Iya, ya. iya benar-benar. Percepatan informasi lah dari Malang ke Situbondo ya Bu. Oke. Oke Ibu, kemudian selama menjalani program magang guru ini, apakah Ibu merasa enjoy selama magang guru ini? Apakah atau Ibu merasa malah tertekan gitu Bu ya? Karena sepenglihatan saya kan Ibu dari pagi sampai sore mengikuti jam kerjanya kita malah jadinya. Gimana Bu? Kalau saya sih enjoy ya, karena terus terang teman-teman ya, yang ada di sini ya, Iya, Bu. para instruktur semuanya itu sangat ramah menurut saya, sangat ramah, menyenangkan. Intinya kayaknya tidak ada hari tanpa bergosip ya. Tidak ada hari tanpa bergosip. Ibu-ibu maaf. Ya. Gosip semangat nih Bu Ya, ya itu. Maksudnya di sela-sela itu biar saya agak refresh gitu saat sepaneng dengan penugasan saat magang itu masih bisa ketawa-ketawa gitu ya. Jadi enjoy sih kalau menurut saya di sini itu sangat enjoy. Oke. Kemudian apakah materi yang dijelaskan tim instruktur itu mudah dimengerti Bu? Apakah kemudian materi yang menurut Ibu berkesan? Alhamdulillah selama ada di sini materi yang saya dapatkan itu mudah dimengerti. Ya, karena penjelasan dari para instruktur itu sangat detail ya. Dan mereka bisa menyesuaikan sih dengan kemampuan, terutama kemampuan saya, karena mungkin bisa mengukur ya kemampuan saya di mana. Jadi penjelasan-penjelasan yang mereka berikan itu juga menyesuaikan seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, ini kayaknya kita udah agak serak nih Bu ya. Boleh diminum tuh ya Bu. Ini tehnya asli dari Thailand nih Bu. Permisi ya Mas ya. Oke Ibu, gimana rasanya? Udah lega? Iya. Oke, seputar ini Bu, kita kan tadi ngebahas seputar gimana materi yang disampaikan instruktur. Ada nggak kemudian materi yang menurut Ibu berkesan tuh buat Ibu? Ataupun hal yang berkesan selama Ibu di Cipta Sarana Cendekia ini? Ya, jadi yang berkesan secara umum ya Mas ya, kalau secara umum itu di sini lebih teratur dan terjadwal. Oke. Ya, jadi intinya karena memang sesuai jam kerja ya. Dan satu lagi itu sudah dibuatkan jadwal. Jadi hari ini dengan siapa membahas apa itu loh. Jadinya setidaknya sebelumnya saya sudah siap kalau apa aja yang diperlukan. Gitu ya, Jadi ya setidaknya memudahkan saya lah untuk mengikuti magang ini. Kalau untuk materi yang berkesan ya terus terang semuanya berkesan. Tapi tentu ada yang paling berkesan seperti itu. Kalau yang pertama yang sama Mas Firhan kemarin AI ya. Oke, AI. Nah, kenapa tuh Ibu? Kenapa kok berkesan di AI-nya? Karena selama ini kan hanya tahu itu AI kecerdasan ya, kecerdasan buatan. Tapi aplikasinya seperti apa saat digunakan di dalam pembelajaran. Nah, itu yang masih belum sempat saya cari tahu lebih. Iya benar. Akhirnya dengan Mas Firhan kemarin, sepertinya AI itu bisa dibuat seperti ini loh Bu, bisa untuk ini loh Bu. Nah itu langsung saya praktekkan Mas. Oke. Akhirnya saya praktekkan membuat kuis hari itu. Besok kan hari apa itu dulu kemarin ya, hari Rabu kalau hari Rabu sepertinya Bu. Nah itu hari Kamis saya sudah buat kuisnya untuk siswa di sekolah. Berarti langsung bisa diterapkan ya Bu ya? Iya, termasuk pakai apa kemarin Quizizz ya. Quizizz. Nah langsung saya terapkan di situ dan alhamdulillah anak-anak semangat. Jadi di grup itu ramai sekali. Iya. Ya, jadi itu untuk yang AI ya. Kemudian kemarin dari Mbak Niken itu ada materi tentang audit. Nah, ini terus terang tidak pernah saya alami. Dan ternyata sesusah itu audit itu sampai per akun ya yang harus diaudit dan selengkap itu, sedetail itu. Ya, itu benar-benar ingin sebenarnya saya mempelajari lebih jauh lagi, cuman karena waktunya. Akhirnya ya sebatas itu saja yang saya ini kan. Terus ya tentu saja perpajakan ya, karena saya terus terang saya juga butuh materi perpajakan karena di satu sisi saya bendahara. Jadi paling tidak untuk lembaga itu apa saja sih pajak yang harus diberlakukan seperti itu selain PPN dan sebagainya, perlakuannya seperti apa. Nah itu. Kalau kita cuma baca regulasi doang kan kayak masih agak abu-abu gitu ya Bu ya. Apalagi kalimatnya pemerintah kan agak sulit dipahami gitu. Iya benar. Yang di undang-undangnya.
Ya, alhamdulillah di sini saya dapat banyak. Oke. Dan yang hari ini juga yang pertama kali saya alami yaitu accurate. Oh, accurate. Oke. Sedang semangat ini. Tadi ditunda ya sebentar. Iya, saya ambil tadi itu waktunya Ibu buat belajar accurate. Oke. Berarti cukup berkesan Ibu ya terkait dengan di Cipta Sarana sangat Cendekia berkesan. ini. Oke. Nah, selama menjalani program magang guru ini Bu, apakah Ibu merasakan ada tantangan gitu Bu selama menjalaninya? Ya, tantangannya ya terutama terkait dengan pengetahuan yang saya dapat ya. Kan ada pengetahuan baru dan juga pengetahuan lama yang mungkin saya perlu kurang update juga ya Bu, akhirnya ya. Iya, jadi saat menghadapi itu saya harus begini kah, harus begitu kah gitu. Jadi agak kesulitan di sana gitu. Tapi ya alhamdulillahnya para instruktur itu bisa menjelaskan, memberi arahan, masukan, dan kita bisa berdiskusi dengan baik di situ. Jadi tantangan itu bisa teratasi. Oke. Kalau ini Bu, kalau tadi kan Ibu seputar instruktur terus. Aku tahu instruktur favoritnya Ibu siapa nih kalau boleh tahu? Favorit semua ya apa ya? Semua. Salah satu. Gak bisa milih saya Mas. Oh, gak bisa milih. Oke. Soalnya semuanya ada kelebihannya masing-masing ya. Kalau kekurangan ya relatif ya. Kalau menurut saya itu bisa diatasi lah, tapi kalau kelebihan saya kira semuanya punya kelebihan dan semuanya bagus. Oke, baik Ibu. Nah, ini Ibu udah mau selesai tuh ya Bu ya. Berarti Ibu udah mulai hampir dapat semua materi ataupun update seputar skillnya Ibu ya Bu ya, di bidang akuntansi pajak. Apalagi yang tadi saya dengar Ibu juga dapat audit ya Bu ya. Iya. Yang bahkan sepertinya di anak-anak pun juga gak dapat. Ini khusus buat Ibu sepertinya. Iya benar. Nah, Ibu ngerasakan ada sebuah value gak sih selama Ibu menjalani magang guru ini tuh? Kalau value ya manfaat terus terang banyak ya Mas. Kalau value terutama terkait dengan perkembangan iptek ya. Kalau sejauh ini yang jelas itu sangat bermanfaat sekali dengan saya, maksudnya meningkatkan nilai saya juga sebagai seorang guru, dan saya berharap saat saya mengajar nanti saya bisa menunjukkan sesuatu yang aktual kepada siswa, bukan hanya sebatas bayangkan, diperkirakan, dianggap seperti itu, tapi aktualnya saya seperti ini gitu ya, Bu, ya. Iya seperti itu. Jadi paling tidak kan ada nilai lebih, ya kan, buat saya bisa sendiri. Pembelajaran yang nyata ke anak-anak gitu. Benar, seperti itu. Oke. Kemudian selama nantinya setelah Ibu menjalani magang guru ini tuh, ada rencana nggak Bu? Apa yang akan Ibu lakukan nantinya di SMK Negeri 1 Banyu Putih? Di SMK saya, ya, yang pertama jelas saya harus ini ya, maksudnya fokus saya ke kompetensi siswa. Jadi bukan lagi sekedar lulus tadi ya? Iya, benar. Ibu harus ngasih bahwa siswa lulus juga harus kompeten tadi Ibu ya? Intinya lebih tajam lagi ya, saya perlu mempertajam lagi kira-kira capaian kompetensi apa yang diperlukan di kompetensi di Situbondo sana Ibu ya. Dan sesuai dengan industri terutama. Karena saya kan harapannya mereka tidak hanya diam di Situbondo saja. Iya, pasti. Kalau perlu keluar juga pasti lebih baik ya Bu dan ya. lebih berkembang dari sekarang. Oke, kalau langkah pastinya Ibu ada hal nggak yang mau Ibu lakukan ke anak-anak nantinya? Jadi kalau saya sudah punya bayangan sebelumnya, ke saat saya pulang nanti saya pengen membentuk kelas itu sesuai dengan di industri. Jadi maksudnya seperti apa Bu? Kayaknya ini mungkin bisa jadi inspirasi nih buat guru yang lain yang lagi nonton ini. Iya. Jadi kelas ini dibentuk sesuai dengan kondisi di industri ya. Jadi kalau di perusahaan dagang itu kan ada bagian pembelian, bagian penjualan, bagian gudang, accountingnya, perpajakannya. Nah, nanti ada tim tersendiri. Jadi kelas itu langsung dibagi-bagi. Ada yang di bagian masing-masing seperti itu. Dan itu sedetail mungkin. Kalau selama ini kan kita di soal hanya disajikan kayak pembelian, penjualan langsung. Bukti transaksinya gitu. Bukti transaksi faktur kan seperti itu. Tapi kan harusnya mulai dari surat order dulu ya kan. Pemesanan dilakukan dulu sampai pengiriman. Itu kan ada step-stepnya. Nah, itu yang pengen saya aplikasikan dengan lebih detail ke siswa seperti itu. Jadi bentuk kelas industri kalau saya bilang. Oke, berarti kurang lebihnya mereka ini nantinya akan role play ya Bu ya, bagian-bagian daripada perusahaan-perusahaan tadi ya. Iya. Biar nantinya mungkin setelah mereka lulus mereka taunya nggak sekedar daripada mungkin bukti transaksi yang udah ada di soal yang udah sejak tahun kapan itu nggak berubah itu kan Bu ya. Iya benar. Ya nantinya bisa lebih related dengan mereka seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu ada mungkin menyarankan program magang guru ini ke rekan seprofesi Ibu? Iya, tentu saya menyarankan ya program magang terutama di Cipta Sarana Cendekia
tidak perlu khawatir, di sini instrukturnya sudah berpengalaman ya, berpengalaman langsung dengan dunia industri. Semua pengetahuan magang, keterampilan magang yang saya peroleh juga semuanya itu sudah sesuai dengan dunia industri dan semuanya sudah terupdate ya. Jadi kalau saya menyarankan, kenapa tidak magang di Cipta Sarana Cendekia. Oke, nah itu dia teman-teman pesan dari Bu Mita. Kalau magang bingung di mana, di Cipta Sarana Cendekia aja. Kenapa? Karena tadi Bu Mita bilang sendiri bahwa instrukturnya baik-baik semua, ramah-ramah semua Ibu ya. Kemudian juga materinya up to date juga Ibu ya. Dan sesuai dengan industri saat ini, seperti itu. Oke, Bu Mita, yang terakhir mungkin pesan dari Ibu sebagai Bu Mita sendiri yang nantinya mau menyampaikan pesan entah itu untuk buat Ibu anak muridnya Ibu yang di SMK 1 Banyu Putih ataupun siapapun yang lagi nonton podcast kita. Oke. Ya. Untuk siswa kami ya, pertama ya, untuk siswa kami di SMK 1 Banyu Putih, harapan Ibu kalian bisa berkesempatan melaksanakan entah PKL atau magang siswa, atau nanti pun seandainya kalian sudah lulus, kalian ingin meningkatkan pengetahuan kalian, keterampilan kalian terkait dengan akuntansi, dengan perpajakan, kalian bisa ke Cipta Sarana Cendekia. Kemudian untuk rekan-rekan ya, untuk rekan-rekan seprofesi yang mungkin selama ini masih belum punya kesempatan ya untuk melaksanakan magang, tidak perlu bingung-bingung mencari tempat magang yang sesuai dengan industri, yang update ya. Bisa kalian dapatkan di Cipta Sarana Cendekia. Sudah Ibu, itu saja pesannya? Sudah sih. Oke. Ada lagi apa ya? Harapan saya ya. Ya, harapan kami, terutama saya sebagai guru di SMK 1 Banyu Putih, harapannya kerjasama kami dengan Cipta Sarana Cendekia itu tidak hanya berakhir di magang guru. Ya Mas ya, saya harap kedepannya akan banyak kerjasama lain yang bisa meningkatkan kompetensi siswa kami terutama. Oke, amin. Semoga kerjasamanya kita nggak terbatas di magang guru ini aja Ibu ya. Iya, benar. Utamanya tadi tuh adik-adik di SMK Negeri 1 Banyu Putih, saya tunggu di Cipta Sarana Cendekia karena Bu Mita sendiri sudah merasakan manfaatnya. Walaupun jauh nggak apa-apa, ada pengorbanan di sana, ada perjuangan di sana, tapi nanti pulangnya juga membawa sesuatu yang kemudian bisa berdampak di sana. Baik teman-teman, mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Saya dan Bu Mita, terima kasih sekali Bu Mita atas waktunya. Sudah saya repotkan waktunya nih dalam belajar akhir tadi tuh ya Ibu. Iya. Dan tadi pesan dari Bu Mita berpesan sampai menekankan 2 kali ke rekan-rekan seprofesi yang mungkin masih belum punya kesempatan untuk melakukan magang guru dan mungkin nantinya akan punya kesempatan untuk magang guru, bisa banget di Cipta Sarana Cendekia. Baik teman-teman, saya akhiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia dan ikuti semua program dan aktivitas kita dengan nama yang sama di sosial media Cipta Sarana Cendekia. Saya Irfan Hamzah dan Bu Istiani Piramita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.